Ada lagi Syahroni. Dia nggak penting gitu, misalnya pagi-pagi. Halo pemirsa, hari ini saya mau minum soda susu sama mau beli bubur. Ini kan hal yang biasa yang mungkin semua orang pernah melakukannya. Boleh diliput kalau misalnya Syahroni ini melakukan sesuatu di luar batas kewajaran. Misalnya, halo pemirsa, hari ini saya mau minum soda api. Saya juga mau beli tukang bubur. Bang, beli abang dong. Wah, saya udah habis mbak. Besok deh, saya masak saya lagi. Orang tua memang punya peranan penting dalam mendidik anak. Orang tua punya peranan yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak menjadi orang yang berguna demi masa depan. Makanya gue kadang-kadang suka bingung sama orang tua yang nganggep anaknya pinter cuma karena anaknya jatuh tapi nggak nangis. Ya kan? Lari jatuh nggak nangis. Anak pinter nggak nangis. Berarti kalau dia nangis bego dong. Misalnya ada anak kecil jatuh dari lantai 7. Duh, nggak nangis. Bapaknya datang, anak pinter nggak nangis. Ternyata meninggal. Bapaknya nangis. Bapaknya bego. Dulu waktu gue kecil, gue masih struggle masalah ekonomi. Belum settle seperti sekarang lah. Dulu gue pernah saking gak punya duitnya, gue pernah ngambil duit gopean bekas kerokan bokap gue. Gue kalau inget itu pengen nangis. Saking sulitnya ekonomi gue pada waktu itu. Gue ambil koin bekas kerokan bokap gue, harus gue cuci dulu dong. Gue cuci gitu. Ya biar gak malu, masa jajan bekas duit kerokan gitu. Dek, ini duitnya bekas kerokan ya? Iya bu, kok ibu tahu dah? Wah ini masih ada bapak lu ya. Sini. Makanya harus gue cuci dulu. Gue pastikan bersih. Lu dengerin jokes gue yang satu ini. Kartini itu cewek. Soalnya kalau cowok, mungkin kalian mikir Kartono. Kartini itu cewek, soalnya kalau cowok pasti dikatain, ih cowok-cowok namanya Kartini. Itu jokes gue, selamat malam, terima kasih. Gue ngeliat di pinggir jalan ada anak kecil ngemis. Kecil dah anaknya. Udah tua kayaknya. Orang tuanya udah tua kan. Dia pasti punya orang tua udah tua. Ngeliat itu gue kasihan. Gue turun dari motor, terus gue buka pintu mobil. Gue samperin anak itu, gue tanya, Dek, sendirian aja? Bisa kali? Bisa kali diajak ngobrol? Bisa om, kata dia. Terus dia megang tangan gue. Pas dia megang tangan gue langsung tersentuh. Gue nanya sama dia, Dek, orang tua kamu mana? Pisah om. Kenapa pisah? Ya kalau nyatu om. Ya, iya juga sih. Itu bangsa. Kamu gak sekolah dek? Gue tanya gitu, kamu gak sekolah dek? Udah putus om. Kenapa putus? Iya sekolah aku lebih mentingin pendidikan daripada aku. Makanya putus. Terus gue tanya satu pertanyaan terakhir ke dia. Terus kamu kenapa dek ngemis di pinggir jalan? Ini kata dia. Iya om, kalau aku ngemis di bawah jalan, aku kekubur dong.
Mendengar itu gue terharu teman-teman. Karena dari semua beban hidup yang dihadapi, dia masih punya selera humor. Jadi karena gue tahu dia punya selera humor, kenapa gue tidak melakukan hal yang sama? Gue gokil masalah humor. Terus gue kasih, dari dompet gue keluarin kertas. Ini buat kamu, Dek. Sebelum gue kasih ke dia, kertasnya gue tulis big, BIG. Gue kasih ke dia. Ini apa om? Maksudnya om? Itu buat kamu. Maksudnya? Iya itu buat kamu, supaya kamu sekolah, biar pinter, supaya kamu sukses. Karena suatu saat kamu akan sadar, kalau tulisan big itu punya arti besar. Sebelum gue mulai, gue harap kalian semua adalah penonton yang pintar, teman-teman. Tapi sepintar-pintarnya kalian gak akan pernah lebih pintar daripada Sarung. Sarung adalah benda yang paling pintar di seluruh dunia. Sarung kalau ikutan Who Wants to be Millionaire atau kita kasih pertanyaan apapun, semua pertanyaan pasti bisa dijawab dengan mudah oleh Sarung. Karena Sarung gak pernah pas. Bokap gue orangnya kasar, keras, cenderung tegas. Satu hal yang bokap gue gak suka adalah, bokap gue gak suka kalau waktu kecil, gue mandi di atas jam 7. Di atas jam 7 malam gitu. Karena menurut dia, badan gue bisa sakit, segala macem. Tapi gue masih kecil, gue bandel. Gue pernah main pulang jam 9 malam. Gue pulang diem-diem, takut ada bokap gue kan. Gue masuk rumah, karena badan gue gatel, gue mau mandi, gue ambil anduk. Tiba-tiba di depan kamar mandi udah ada bokap gue nongol. Dia nanya, dari mana kamu? Habis ambil anduk, Pak. Mandi malam-malam, padahal udah bilangin kalau misalnya main di jam 7 tuh gak boleh. Akhirnya gue disabet. Dia ngeluarin gesper dia. Padahal dia gak pakai celana. Gue ditabok, disabet, segala macem. Dulu gue pikir bokap gue keras, tegas, kasar. Sampai akhirnya gue mikir, ternyata bener. Kalau gue mandi di atas jam 7, badan gue bisa sakit. Gue gak pernah nyontek. Gue kalau misalnya nggak tahu jawabannya, mendingan gak gue isi daripada gue harus nyontek. Nggak apa-apa, nilai gue jelek, yang penting jujur. Jujur itu mahal, teman-teman. Yang murah, kuaci murah tuh. Indra, ini kenapa nggak jawabannya nggak kamu isi? Iya bu, soalnya pertanyaannya kenapa bak mandi rumah kamu kosong? Jawabannya nggak saya isi. Gue belum menikah. Orang tua gue udah. Tapi orang tua gue gak maksa gue untuk menikah cepat-cepat. Karena gue juga belum siap untuk menikah. Yang gue rasakan di umur 28 tahun belum menikah adalah tongkrongan gue semakin lama semakin sepi. Gue punya temen 4 udah nikah, udah punya anak. Dulu, sebelum teman-teman gue nikah, hampir tiap malam minggu kita pasti nongkrong. Nongkrong yuk, ayo. Tapi sekarang, nongkrong yuk. Wah gak bisa Ndra, anak gue nangis. Gue nongkrong sendirian. Gue nangis. Gue pulang ke rumah ditanya,
Dek, kamu kenapa nangis sama bokap gue? Dek, kamu kenapa nangis? Kesepian, pah. Nggak lama bokap gue ditelepon temennya, nongkrong yuk. Wah, nggak bisa, anak gue nangis. Gue adalah orang yang gokil kalau bikin materi. Gue punya 3 kemungkinan yang akan terjadi kalau gue nulis materi. Yang pertama, materi gue nggak lucu. Yang kedua, materi gue lucu. Dan yang ketiga, materi gue jenius. Barusan yang nggak lucu. Itu yang lucu. Itu yang jenius. Indra Primawan, Prince of Mind Blowing Comedy. Selamat datang di Pragiwaksono, Jakarta.